Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak contoh keteladanan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada kita sebagai bukti pengamalan keimanan kita kepada Allah sebagai buah dari ibadah yang kita kerjakan. Di mana contoh itu adalah berkaitan dengan akhlak, dengan perilaku, dengan keseharian kita sehari-hari, yaitu yang berkaitan dengan kejujuran. Membicarakan tentang kejujuran, teorinya mungkin sangat mudah. Bahkan kita mungkin sejak kecil sudah diajarkan oleh orang tua kita bagaimana kita menjadi orang-orang yang jujur. Sebegitu pentingkah jujur ini dalam kehidupan kita? Bagi orang-orang beriman, kejujuran itu adalah buah dari kesolehan, buah dari ibadah yang dia lakukan. Karena hampir semua ibadah yang dikerjakan mesti berbuah, dan di antara buahnya itu adalah akhlak perilaku dalam bentuk kejujuran. Contoh sederhana kita ambil, bagaimana kita serius melaksanakan ibadah salat, memastikan syarat dan rukunnya terpenuhi secara fikih, memastikan jumlah rakaatnya terpenuhi sesuai dengan ukuran fikih. Kalau zuhur 4 rakaat, kita kerjakan 4 rakaat. Tidak ada di antara kita yang berani merubah 4 rakaat menjadi 3. Apapun alasannya, itu bukti bahwa ibadah yang kita kerjakan mesti berbuah dalam bentuk akhlak perilaku. Berbicara tentang zakat juga hal yang sama. Islam mengajarkan kita yang memiliki kekayaan mesti mengukur, memastikan apakah kekayaan usaha yang kita lakukan, gaji, pendapatan yang kita dapatkan selama ini sudah 1 tahun, sudah sampai nisabnya. Kalau sudah 1 tahun, sudah sampai nisabnya, ada atau tidak ada lembaga amil zakat, seorang muslim pasti akan terpanggil untuk mengeluarkan sebahagian dari kekayaannya itu dalam bentuk zakat atau minimal infak atau sedekah. Berapa kekayaan kita? Kitalah yang menghitungnya dengan jujur. Berapa yang akan kita keluarkan? Kitalah yang menghitungnya 2,5% dari kekayaan yang kita miliki secara jujur, secara sadar. Itu bukti bahwa ibadah yang kita kerjakan seharusnya berbuah kepada akhlak perilaku. Kaum muslimin, sidang jemaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tahu betul bahwa jujur ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, oleh siapapun, beriman atau tidak beriman. Tetapi di dalam Islam, Allah sangat tahu bahwa untuk menjadi pribadi yang jujur ini tidak sederhana, tidak mudah. Dia butuh kekuatan, dan kekuatan utama itu adalah kekuatan iman. Sebagaimana Allah mewajibkan salat, puasa, haji, berzakat kepada orang-orang yang beriman, karena Allah Maha tahu hanya orang-orang berimanlah yang punya kemampuan, kekuatan untuk mau menjalankan syariat itu. Maka untuk menjadi orang-orang yang jujur, istiqomah dalam kejujuran, juga membutuhkan modal iman. Teorinya mungkin mudah, tetapi prakteknya butuh kekuatan iman. Kenapa? Karena godaan untuk mempertahankan kejujuran ini sangat berat, sangat besar. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, buktikanlah ketakwaan kamu kepada Allah. Dengan apa? Wa kunu ma'as shadiqin, menjadi orang-orang yang jujur, hidup bersama orang-orang yang jujur. Ini juga yang diingatkan oleh Allah yang sering dibaca oleh khatib di awal khutbahnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, buktikan ketakwaan kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Pastikan kalimat yang keluar dari mulut kita adalah ucapan kata-kata yang jujur. Kalaulah misalnya menjadi orang yang jujur, sesuai ucapan dengan perbuatan, memastikan janji itu ditepati, itu adalah urusan mudah.
tidak mungkin dikaitkan oleh Allah dengan indikator keimanan. Tidak mungkin Allah menyeru orang-orang beriman secara khusus. Ini secara dalil memberikan penjelasan kepada kita bahwa menjadi orang-orang yang jujur itu bukan hal sederhana, tetapi ini suatu yang berat, butuh ujian, butuh pengorbanan, dan godaannya sangat berat. Kalaulah seandainya menjadi orang yang jujur itu mudah, maka tidak perlu ada peraturan, regulasi, SOP, CCTV, dan segala macam aturan yang mengikat orang untuk bisa menjadi orang yang jujur dalam pekerjaannya sehari-hari, di rumah ataupun di kantor. Sekali lagi, menjadi orang-orang yang jujur itu berat, tetapi disinilah indikator keimanan kita. Kaum muslimin sidang jemaah Jumat dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abu Bakar Jabil Al-Jazairi dalam bukunya Fi Minhajul Muslim mengatakan, setidaknya kejujuran itu harus nampak dalam kehidupan sehari-hari seorang muslim dalam 5 hal. Beliau mengatakan yang pertama, as-sidqu fil qaul, jujur dalam ucapan. Dan ini berbanding lurus dengan poin kedua, as-sidqu fil fi'l, jujur dalam perbuatan. Kalau sesuai ucapan dengan perbuatan, maka insya Allah itu adalah indikator orang yang jujur. Yang ketiga, kata beliau, as-sidqu fil wa'di, jujur dalam janji. Kenapa kita orang-orang beriman ketika membuat komitmen, ketika akan berjanji, kita yakin betul akan bisa melaksanakannya, harus dikunci dengan kalimat insya Allah. Ini semata-mata untuk memastikan bahwa kita punya komitmen serius untuk memenuhi undangan, untuk memenuhi komitmen, untuk memenuhi janji. Tetapi pemilik takdir yang menentukan ajal, yang menentukan lapang atau tidaknya kondisi kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus dikunci dengan kalimat insya Allah. Dan kalimat insya Allah sesungguhnya dalam pemahaman agama kita yang benar bukanlah kalimat untuk melepaskan tanggung jawab, bukan untuk bermanis mulut, tetapi kalimat pengunci kita serius, kita komitmen, kita betul-betul ingin memenuhi janji itu. Dan ini mesti kita perbaiki, karena di tengah-tengah masyarakat hari ini kalimat insya Allah itu diidentikan dengan kalimat pelepas tanggung jawab. Kita sebenarnya dari hati, dari dalam diri tidak berencana untuk memenuhinya, tapi tidak berani mengatakan tidak, tidak berani mengatakan mohon maaf. Lalu kita katakan insya Allah. Padahal sebenarnya insya Allah itu adalah kalimat penguat kita akan memenuhi janji. Sebagai bukti keislaman kita, kita ingin menjadi orang-orang yang jujur dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam janji. Yang keempat, kata Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, kita mesti jujur fil azmi, as-sidqu fil azmi, jujur dalam cita-cita atau keinginan kita. Siapa yang mengetahui mimpi, keinginan atau cita-cita? Tidak ada kecuali kita sendiri. Maka apa indikator kita punya komitmen, punya cita-cita, dan itu adalah komitmen cita-cita yang jujur? Harus dibuktikan. Contoh sederhana, kita punya keinginan, punya cita-cita untuk pergi umroh, untuk pergi haji. Cita-cita yang sangat mulia, keinginan yang sangat mulia. Tetapi apa indikator kita itu jujur dalam komitmen atau cita-cita kita? Indikator sederhananya, kita mendaftar ke travel atau menabung untuk pergi haji. Baru kita dikatakan jujur dalam komitmen atau cita-cita kita. Tapi kalau seandainya sekadar saya ingin pergi haji, saya ingin pergi umroh, saya ingin berzakat, tapi tidak ada indikator, dikhawatirkan kita tidak jujur dalam komitmen atau cita-cita kita. Dan itu kita pribadi yang tahu. Lalu yang kelima, kata Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, as-sidqu fil hal, jujur dalam penampilan. Kita ini ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak semuanya mampu. Sebahagian kita mungkin punya kekayaan materi, maka mungkin dia bisa membeli apa saja yang dia inginkan. Tapi sebahagian kita mungkin miskin, berkekurangan. Maka seorang muslim yang baik, dia harus tampil apa adanya. Kalau dia tidak mampu, miskin, jangan memaksakan diri berlagak seperti orang kaya, seperti orang mampu.
Kenapa? Karena itu membohongi diri, itu menzolimi diri. Kalau kita adalah orang yang tidak mampu, jangan berlagu kayak orang kaya, sombong, angkuh. Itu tidak dibenarkan dalam Islam. Orang kaya yang sombong saja tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang sahih kata Rasulullah SAW, Allah benci, Allah marah kepada orang kaya yang sombong. Padahal secara manusiawi wajar dia sombong, wajar dia angkuh, dia kaya, dia punya jabatan. Tapi tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang miskin yang sombong atau yang angkuh. Apanya yang dia sombongkan? Maka tampillah kita apa adanya. Karena as-sidqu fil hal adalah indikator kejujuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang jujur bukan semata-mata dinilai oleh manusia, tetapi kita mesti menghadirkan karakter perilaku yang jujur dalam rangka dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bukti kesolehan kita dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Kaum muslimin, sidang jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada khutbah pertama sudah kita sampaikan bahwa yang akan mampu menghadirkan pribadi-pribadi yang jujur adalah orang yang memiliki iman yang kuat. Maka turunannya adalah ketika iman kita melemah, berkurang, maka biasanya juga akan berimbas pada akhlak dan perilaku kita. Kalau iman kita kokoh, kita kuat, maka insya Allah kita akan istiqomah dalam kejujuran itu. Baik dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam janji, dalam cita-cita ataupun dalam penampilan. Maka pertanyaan berikutnya adalah, karena jujur ini adalah suatu yang istimewa, akhlak yang mulia, yang dikaitkan oleh Allah dengan iman, maka apa buah, manfaat dari kejujuran yang kita lakukan? Hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan, orang yang jujur pasti akan mendapatkan ketenangan jiwa. Orang yang berusaha menjadi orang yang jujur sesuai ucapan dengan perbuatannya, maka jiwanya akan tenang. Tidak ada rasa was-was, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa cemas. Kenapa? Karena kebohongan, kedustaan akan membuat hati, jiwa kita tidak tentram. Ini hukum alam, dan itu bisa kita rasakan dalam keseharian kita. Pasti yang berlaku itu adalah as-sidqu tuma'nina wal kadhibu rika. Orang yang jujur pasti tenang jiwanya, pasti damai. Sementara kebohongan, kedustaan, penipuan pasti akan mendatangkan kecemasan, kekhawatiran. Bahkan dalam hadis yang sahih dikatakan oleh Rasulullah SAW, indikator jiwa kita ini tidak tentram, detak jantung kita tidak stabil. Kenapa? Karena kita melakukan dosa. Al-ithmu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sudur. Kalau kita berbuat dosa, berbohong, menipu orang lain, pasti jiwa kita tidak tentram, detak jantung kita tidak stabil. Itu bisa kita ukur secara menit. Yang kedua kata Rasulullah SAW, yang namanya kejujuran, cepat atau lambat, di dunia ini atau di akhirat kelak akan Allah balas dengan kebaikan. Dan tidak ada kebaikan kecuali puncaknya adalah surga. Inilah doktrin yang mesti kita miliki dan mesti kita tanamkan kepada anak-anak kita. Inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kejujuran, andai pun orang melecehkan, meremehkan, menghina kita karena kita dianggap lugu, tapi kita yakin ini adalah sebuah kejujuran, yahdi ilal bir, pasti akan membawa kebaikan. Dan bisa jadi di satu waktu kita bermasalah misalnya di pengadilan karena kita jujur menyampaikan adanya. Sementara mungkin lawan kita bisa memanipulasi data, bersumpah palsu. Mungkin saja kita dikalahkan. Tetapi kita mesti meyakini kejujuran yang kita buktikan di dunia ini pasti akan membawa kebaikan, cepat atau lambat. Lalu puncaknya adalah wa innal birra yahdi ilal jannah. Yang namanya kebaikan insya Allah pada akhirnya akan berujung dengan surga. Sebagaimana kebohongan sekecil apapun pasti membawa pada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar. Dan yang namanya keburukan cepat atau lambat
di dunia ini atau di akhirat kelak pasti berujung dengan neraka. Kalah dan menang dalam pertandingan, kalah dan menang dalam urusan duniawi mungkin bisa direkayasa, mungkin bisa dimanipulasi, mungkin bisa dilakukan dengan kebohongan, kedustaan. Tetapi Allah huwal hayyul qayyum, Allah zat yang maha hidup, huwas sami'u wal basir, dia maha melihat, dia maha mendengar. Maka pasti cepat atau lambat, siapa yang jujur, siapa yang berbohong akan Allah berikan ganjaran di dunia ini atau di akhirat kelak. Inilah doktrin yang mesti kita miliki dan mesti kita tanamkan menjadi keseharian budaya anak-anak kita atau generasi muda kita.